Halo sahabat Wirid, hari ini Rabu 15 September 2021, kita memasuki hari ke-15 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Injil dan Renungan akan dibawakan oleh Romo John Laba SDB dari Tangerang. Bacaan pertama akan dibacakan oleh Ima Gonzales dari Bali, serta Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil akan dinyanyikan oleh Ibu Ratih dari Denpasar, Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 15 September 2021. Peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Hari biasa, pekan biasa ke-24. Bacaan pertama. Kristus telah belajar menjadi taat, dan ia menjadi pokok keselamatan abadi. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat
Pulihkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah daku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Tuhan, Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selamatkanlah daku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Allah yang setia. Selamatkanlah daku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah dari musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah daku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang-orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah daku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
stavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, teristimewa para sahabat membaca kitab suci dan berjalan bersama Yesus. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Saya Romo John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa, Tangerang. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca dan mendengar dengan baik bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. L'amore di Maria, dolce poesia. Saudari dan saudara terkasih, saya memberi judul renungan pada hari ini, merenungkan ketaatan Bunda Maria. Pada hari ini seluruh Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Perayaan ini dirayakan sehari setelah kita merayakan pesta penemuan salib suci kemarin. Perayaan ini mulai populer di dalam Gereja Katolik sejak abad yang ke-12, dimulai oleh para biarawan Benediktin, lalu menyebar ke seluruh Gereja Katolik. Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal 15 September sebagai perayaan peringatan liturgi di dalam Gereja Katolik. Apa yang hendak kita renungkan dalam perayaan suci ini? Kita semua melihat sosok Bunda Maria dengan aneka sengsara dan duka citanya dalam hubungannya dengan putranya Yesus Kristus dan misteri Paskahnya. Sebab itu pikiran kita terarah pertama-tama kepada ramalan dari Nabi Simeon ketika Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Dan inilah perkataan Simeon kepada Bunda Maria saat itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ramalan Simeon bahwa sebilah pedang akan menembus jiwa Bunda Maria terwujud dalam 7 duka Bunda Maria yang erat hubungannya dengan kehidupan Yesus Kristus sendiri. Ketujuh duka Bunda Maria yang dimaksudkan adalah nubuat Simeon, pengungsian keluarga kudus ke Mesir, kanak-kanak Yesus hilang dan ditemukan kembali dalam bait Allah, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Kalvari, Bunda Maria duduk di kaki salib Yesus ketika Yesus disalibkan, Bunda Maria memangku jenazah Yesus ketika diturunkan dari salib, dan Tuhan Yesus dimakamkan. Di samping merenungkan ketujuh duka cita dalam hubungannya dengan penderitaan Yesus putranya, semua duka cita ini berhubungan langsung dengan ketaatan Bunda Maria. Ia sendiri berkata kepada Tuhan,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bacaan-bacaan kitab suci pada perayaan Bunda Maria yang berduka cita ini mengarahkan kita semua kepada dua kata kunci, yaitu ketaatan dan penyerahan diri. Orang yang taat adalah orang yang mampu mendengar dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Sosok Bunda Maria adalah pribadi yang taat, meskipun sudah mengetahui ramalan Nabi Simeon dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Segala duka, segala penderitaannya diserahkannya kepada Tuhan. Dan buah dari ketaatan dan penyerahan diri adalah kasih. Bunda Maria melakukannya dengan sempurna. Penulis surat kepada umat Ibrani memanggil kita untuk memandang kepada Yesus. Dikatakan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang telah menyelamatkannya dari maut. Yesus adalah hamba Allah yang menderita, sebagaimana dilukiskan oleh Nabi Yesaya. Ia menerima semua penderitaan dan kemalangan sebagai wujud ketaatannya yang tiada batasnya kepada Bapa. Semua ini dilakukan karena kasih dan kerahimannya kepada manusia yang lemah dan berdosa. Penulis surat kepada umat Ibrani juga mengatakan bahwa sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Ia menerima semua penderitaan yang dialaminya. Karena ketaatannya, maka Yesus menjadi satu-satunya pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketaatan Yesus Kristus membuahkan keselamatan abadi bagi kita semua. Jadi Yesus menjadi pokok keselamatan kita karena Dia taat kepada Bapa di surga. Penderitaan Yesus Kristus ini menjadi duka cita dari Bunda Maria. 7 duka cita Bunda Maria erat terkait dengan Paskah Yesus Kristus sendiri. Semua duka cita Bunda Maria dilakukan karena ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Bunda Maria menggambarkan dirinya sebagai abdi Tuhan. Seorang abdi yang memberikan dirinya secara total kepada Tuhan Allah dengan menyertai Yesus Putra Allah. Bunda Maria senantiasa hadir sepanjang hidup Yesus. Sejak pertama kali menerima kabar sukacita hingga hari raya Pentakosta, Bunda Maria selalu hadir. Hingga saat ini gereja merasakan kehadiran Bunda Maria. Kita semua selalu berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Keterlibatan Bunda Maria di dalam gereja merupakan perintah dari Yesus putranya. Penginjil Yohanes melaporkan bahwa ketika Yesus sedang bergantung di salib, berdirilah ibu Yesus, saudara ibu Yesus, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Pada saat menderita seperti ini, Yesus memandang ibunya dan menyerahkan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan ia juga berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dan dikatakan bahwa sejak saat itu, murid yang dikasihi Yesus menerima Maria di rumahnya sendiri. Kisah ini sangat indah. Tuhan Yesus dalam suasana penderitaan sekalipun masih mempunyai kesempatan untuk menyerahkan gerejanya kepada Maria ibunya. Maria menerimanya dan menyertainya selama-lamanya. Gereja menerima Maria sebagai ibunya selama-lamanya. Maria hadir dan mendoakannya supaya selalu dekat dengan putranya. Bunda Maria berduka cita, tapi duka citanya menjadi sukacita di dalam gereja. Gereja tetap hidup karena Maria hadir sebagai ibu. Ibu yang menderita supaya gereja bertahan dalam penderitaannya. Dan itu kita rasakan sendiri dalam masa pandemi ini. Betapa Bunda Maria yang selalu kita sapa namanya, baik dalam doa pribadi maupun dalam doa bersama,
entah mendoakan doa Salam Maria, entah mendoakan novena Salam Maria, atau berdoa rosario bersama. Nama Maria kita sapa dan kita percayakan penyelenggaraan ilahi melalui dia untuk kesembuhan dunia. Perayaan Bunda Maria berduka cita membantu kita untuk terbuka kepada kehendak Allah. Kita pun memiliki aneka penderitaan dan pergumulan hidup kita. Maka marilah kita berusaha supaya dapat menerima segala penderitaan, duka dan kecemasan hidup untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang, yaitu gerejanya. Apakah kita bersedia menerima segala penderitaan dalam hidup kita setiap hari? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga, semua kegiatan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan Bunda Maria mendoakan kita. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa.
Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtraveling